Kira-kira seperti apa nanti MU di musim 2025-2026? Sobat-sobatku, para fans MU, mari kita berkumpul, rapatkan barisan. Di saat tetangga kita Manchester City sudah transfer pemain gila-gilaan. Wow, kita baru bisa mengamankan Matheus Cunha ya. Itu aja nilainya sudah 62,5 juta pound sterling. Jadi pasti bro Ruben Amorim lagi pusing-pusingnya ini sobat. Pasti lagi pusing-pusingnya dia ini. Dia mau membangun sebuah tim yang kuat untuk musim kompetisi depan, tapi di satu sisi amunisinya kurang ya. Jadi kayaknya Amorim bisa-bisa frustasi nih. Ya bagaimana tidak ya, MU di musim depan punya ketertarikan ya memang untuk mengincar Victor Gyökeres ya, Victor Gyökeres, ada juga pemain Napoli Victor Osimhen. Ya artinya mereka itu pemain-pemain yang masuk radar MU. Karena bagaimanapun kita harus akui lini depan MU kemarin tuh sangat-sangat tidak MU banget ya, hanya bisa cetak 44 gol dari 38 pertandingan. Kayaknya media Inggris Daily Star juga sudah mengabarkan ini Amorim frustasi dengan kondisi transfer pemain yang lambat. Jadi memang di fase ini, fase-fase kritis ya dalam hal berebutan ya, berburu pemain-pemain. Terus bagaimana dengan isu-isu rumor-rumor mengenai Emi Martinez, penjaga gawang Argentina, apakah bisa diboyong ke Old Trafford atau bagaimana? Ya memang sampai saat ini belum ada informasi yang akurat ya untuk memastikan apakah Emi Martinez sudah bernegosiasi atau belum dengan Manchester United. Tapi menurut Ruben Amorim sendiri dia juga belum terlalu ingin melepas Onana ya. Jadi Onana itu masih masuk dalam skema dan strateginya Amorim sendiri. Jadi mungkin cerita-cerita rumor-rumor mengenai kiper Aston Villa Martinez berburu pemain MU berburu Martinez sepertinya belum terlalu diyakini kebenarannya. Walaupun ya Emi Martinez ini mungkin kayaknya punya keinginan untuk mencoba tantangan baru karena dia juga sudah cukup lama juga di Aston Villa. Yang membuat agak sulit juga ini MU dalam proses transfer kali ini karena apa? Karena bintang-bintang mahal mereka itu yang sulit dijual ya. Jadi akhirnya membuat skema transfernya MU berantakan. Ya bagaimana tidak ya dengan masuknya Cunha nilainya aja udah 62,5 juta pound sterling. Sementara penjualan pemain-pemain MU belum ada yang terrealisasi kan. Sancho, Rashford, Anthony. Ini tiga orang ini sulit nih untuk dilepas. Ya Jadon Sancho itu gajinya 250.000 pound per pekan. Ya jadi walaupun santer terdengar Juventus ataupun Napoli tertarik, tapi tertariknya hanya untuk meminjam ya, bukan untuk membeli. Sementara MU malah ingin menjual Sancho secara permanen. Nah di sini jadinya nggak nyambung ini sobatku, karena kemahalan ya, terlalu mahal jadinya. Marcus Rashford juga masuk daftar jual klub, namun karena dia ingin pindah ke Barcelona itu sepertinya sudah tidak mungkin karena Barcelona sudah punya Nico Williams ya. Jadi ini gantung ini jadinya nih. Si Rashford ini jadinya gantung nih masa depannya. Sementara gajinya itu terus terus membebani keuangannya MU. Belum lagi God Anthony ya kan yang paling dekat dia sebenarnya dengan pintu keluar karena dia sudah dipinjamkan tahun kemarin ke Real Betis. Dan dia pun sendiri kayaknya pengen juga dia untuk tetap bermain di Real Betis. Masalahnya Betis bukan tidak sure dengan Anthony, tapi nggak mampu kalau dia mau beli permanen. Sementara MU ingin jual permanen. Nah di sini kan masalahnya pelik lagi sobatku. Sementara harga jualnya Anthony itu mahal.
Kalau sifatnya pinjam kan mungkin banyak lah ya potongannya ya. Tapi kalau beli permanen Real Betis nggak sanggup. Nah, Antoninya sendiri pun sebenarnya pengen sudah dilepas oleh MU. MU pun pengen melepas Antoni. Jadi situasinya pelik sekali sobatku. Dan akibat masalah ini Amorim nggak bisa bergerak ya, bergerak leluasa. Kenapa? Karena tanpa uang penjualan pemain-pemain ini dia mau belanja pakai apa? Ya, akhirnya yang dapat kan cuma si Kunha kan jadinya. Dia mau belanja pakai apa coba? Nah, belum lagi isu Holund mau keluar, ya kan? Nah, kalau Holund mau keluar dan dia memilih bertahan bagaimana? Sementara proposal pinjaman Holund dari Inter Milan gagal. Dan udah pasti pemain Denmark ini akan bertahan di MU kecuali ada tawaran besar yang datangnya secara mendadak. Belum lagi MU sedang mempertimbangkan untuk menjual Garnacho. Tapi secara skema sepertinya Amorim masih ingin mempertahankan Garnacho. Jadi opsi penjualannya itu kayaknya tipis lah ya, karena Amorim sendiri tetap ingin Garnacho ada di tim. Jadi akhirnya untuk realisasi belanja di musim transfer ini semuanya jadi rumit. Makanya kita nggak tahu nih seperti apa ini kira-kira wajah MU menghadapi musim 2025-2026. Belum lagi cerita proyek-proyek renovasi yang mau diusung Amorim. Ini terancam mandek jadinya ya. Sementara supporter betul-betul berharap banyak nama-nama baru yang muncul. Termasuk Papatola juga pengen ada nama baru yang akan benar-benar mampu mengangkat performa tim. Tapi gimana kita mau berharap nama-nama baru sobat? Kalau dalam kondisi begini benar-benar uangnya pas-pasan, uangnya harus tergantung penjualan pemain. Sementara pemain gak laku dijual, klub juga bingung. Aduh, mudah-mudahan ada jalan keluar ya. Atau kira-kira kita harus patungan ini, supporter untuk beli MU. Oke lah sobat-sobatku yang luar biasa, itu dulu ya. Kali ini baru kali ini Papatola bicara tentang klub favorit kita ini ya, klub idola kita ini, The King, Manchester United, glory. Walaupun dengan materi yang sangat-sangat miris, apalagi bila kita lihat tetangga sudah punya skuad yang mentereng lagi, sudah punya nama-nama baru yang punya kelas, yang siap kembali untuk berani bersaing memperebutkan juara EPL. Sementara kita bagaimana sobat? Kita menunggu ya. Sementara kita harus menunggu dulu. Oke sobatku, terima kasih. Jangan lupa untuk share, like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.